Eh, Memang yang banyak saya bertanya adalah tentu tentang pengawasan obat di rumah sakit. Kami di rumah sakit punya yang namanya standar operasional prosedur mengenai farmasi sesuai dengan akreditasi yang ditentukan oleh baik Edukes maupun DCI. Jadi selama ini kami alhamdulillah pengawasan berjalan dengan baik sampai terjadinya kejadian ini. Nah ini mungkin karena ini tindakan kriminal murni, jadi yang bersangkutan ini di luar pengawasan kami. Nah contohnya, jadi setelah kami telusuri, jelas kalau kami itu, kalau namanya narkoba itu sampai pemegang kuncinya pun ada 2 orang, tidak sendirian untuk kalau membuka obat narkotika. Dan itu jelas berapa keluar kembali sekian. Nah, yang dilakukan oleh oknum ini adalah dia mengambil sisa-sisa dari yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya ada dari 2 ampul ada sisa setengah cc atau cc diambil. Jadi dia punya sendiri akhirnya. Nah, ini yang kami tidak bisa ini. Jadi kalau kami mengeluarkan 2, kembalinya harus 2. Nah ini jelas sekali bahwa SOP yang sudah ada di kami itu mengenai narkoba ini sangat-sangat sekali ketat, dan itu selama ini kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah disetujui atau sesuai dengan standar operasional yang dikeluarkan oleh KAS maupun DCI. Nah, mungkin kalau mengenai kami, kejadian ini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kami pada tanggal 17 Maret, yaitu ada pasien yang datang ke rumah sakit akan dilakukan operasi dan yang bersangkutan perlu darah. Nah, ini dok pasien ini punya anak, jadi diminta untuk diberitahu akan ada darah untuk ayahnya. Kemudian sekitar jam 1 ada residen, ya ini yang oknum ini, yang kemudian mendekati atau mendekati ya bahwa yang bersangkutan akan dibantu untuk diambilkan darah. Nah ini di kami itu sebetulnya kalau darah itu memang kalau di bank darah kami ada, kami itu biasanya ngambil dari bank darah kami ya, dan untuk nanti kalau kosong kami biasanya meminta yang bersangkutan atau keluarganya untuk bisa diambil darahnya. Nah ini mungkin yang oknum ini yang membujuk supaya atau mungkin ya mengatakan bahasa dokter akan membantu membawakan atau mengambil darahnya. Sebetulnya ini kalau dilihat dari cara dia membujuk memang sudah direncanakan. Nah, dia dibawa ke ruangan yang memang ruangan itu tidak difungsikan karena sedang dalam perbaikan. Jadi jelas dia bisa membawa sampai ke sana. Ini yang kemudian pada tanggal 18 jam 1 ya, kemudian jam 1 malam diduga yang bersangkutan ini melakukan kekerasan secara seksual yang sebelumnya memang dibius dulu, dan obatnya yang tadi dia punya sendiri obatnya. Memang kalau PPD Farmasi memang bekerjanya kan dengan obat bius ya, karena mereka maksudnya pun dengan melakukan tindakan operasi tentu dengan memberikan obat bius. Kemudian kami dari tim kami tahu, kemudian dilakukan pelaporan dan untuk dilakukan visum, dan mungkin yang lainnya sudah pernah dilakukan press release waktu dengan kepolisian.